Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Adi Sadikan. Di kesempatan hari ini, semoga sahabat-sahabat semua, kawan-kawan semua, dulur-dulur semua, diberi kesehatan, diberi kelancaran rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimudahkan segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Dan oke kawan, bagi kawan-kawan petani semua yang saat ini tanaman cabai memasuki fase generatif ya, dan pingin tanaman cabai itu bunganya banyak, buahnya juga banyak, daunnya hijau royo-royo, kawan-kawan berada di video yang sangat tepat sekali. Karena apa? Karena di video kali ini video cara pemupukan tanaman cabai di fase generatif, supaya tanaman cabainya itu bisa tumbuh dengan subur, bunganya banyak, dan tidak rontok kawan. Jadi racikan-racikan dasar apa yang diaplikasikan ke tanaman cabai supaya tanaman cabai itu bisa tumbuh subur, bunganya banyak, dan buahnya juga banyak. Dan jangan lupa kawan disiapkan untuk alat mencatatnya ya, karena ini racikan-racikan yang sangat luar biasa sekali. Semoga video ini bermanfaat. Let's go. Dan oke kawan, ini alhamdulillah sudah bisa silaturahmi ke beliaunya Pak Imam. Dan ini bagi kawan-kawan semua yang bertanya ya untuk pemupukan di masa generatif. Nah, ini kita langsung saja tanyakan ke beliaunya. Padahal di video yang satunya itu sudah saya kompliti ya, dari mulai pemupukan awal sampai akhir, cuma mungkin agak lama videonya, durasinya agak lama. Dan ini kita langsung saja apa saja yang diaplikasikan beliaunya untuk tanaman cabainya bisa tumbuh dengan subur, racikan-racikan dasar apa yang diaplikasikan ke tanaman cabainya Pak Imam ini kok bisa subur seperti ini. Yuk kita langsung tanyakan ke beliaunya. Monggo, bagaimana Pak Imam ini kok tanamannya cabai bisa tumbuh subur seperti ini, dan untuk pemupukan fase generatifnya itu racikannya apa saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam petani Indonesia. Semangat. Oke, niki pripun Mas? Cara pemupukannya di masa generatif niku jenengan niku ndamel apa? Oh, anu masih. Pemupukan generatifnya bertahap Mas. Maksudnya kita pemupukan ke 4 sampai 5 kan mulai generatif Mas. Mas muncul bunga gitu. Itu bertahap. Maksudnya dari pembukaan ke-5 sampai ke seterusnya, mungkin dosisnya agak meningkat. Oh ya, terus sekali. Terus untuk itu Mas, pemupukan pas muncul bunga yang sering ditanyakan kan, muncul bunga itu mesti pengen bunganya banyak, itu pupuknya apa itu Mas? Nah, yang pertama itu digunakan untuk bunga kan Mas Dewi kan kudu itu Mas, kalsiumnya kudu kuat mesti ya. Kalsium yang jelas karo fosfore karo kaliumnya harus berimbang. Berimbang. Kuwi aku gawe anu Mas. Untuk dosisnya ya untuk 100 liter ini. 100 liter ya. Untuk 100 liter air saya memakai Karate Boroni awal nih. Awal pemupukan awal. Setengah kilo ya. MKP-nya 3 on. Itu saya masih pakai NPK itu. NPK 16. Wah iya, saya kasih sekilo. 1 kilo. Oh, berarti menggunakan tiga pupuk ya, 3 jenis pupuk. Yang pertama itu menggunakan Karate Boroni, terus MKP, sama NPK 16. Magnesium sulfat nggak ketinggalan. Ya, magnesium sulfatnya itu berapa Mas? Magnesium sulfatnya sama 3 on. 3 on untuk awal itu sama dengan MKP-nya. Oh, ya. Jadi itu Mas. Jadi ini kawan, untuk pemupukan pas muncul bunga, itu beliaunya tadi pemupukannya sudah disampaikan. Nah ini setelah muncul bunga ya, itu kan nanti jeda 1 minggu. Nah, itu pemupukannya apa Mas? Untuk minggu ke berikutnya, pasti jangan 2 minggu masih sama ya. Nanti sudah masuk ke habis itu Mas, habis 2 minggu ya. Habis 2 minggu ya. Saya tambahi dosisnya. Oh, pupuknya sama. Terus tambahi KCL Mas. Oh, KCL. Untuk anu loh, berikutnya itu loh. Berikutnya. Setelah pupuk pertama 1 minggu, kedua 1 minggu. Nah, pemupukan ketiganya itu. Racikannya beda. Saya tambahi dosisnya plus KCL. Itu untuk 100 liternya berapa? Untuk 100 liter Karate Boroni tak kasih 7 on. 7 on ya. Magnesium sulfatnya sama 7 on. NPK ini masih pakai itu. Pakai ya. 1 kilo. Terus MKP ini setengah kilo. Oh iya. Udah didik Mas. Jadi lu apik. Ya, tapi yo kapian kok. Kapian kok. Magnesiumnya enggak ketinggalan. Maksudnya sama, saya pakai setengah kilo. Setengah kilo. Ya, jadi ini. Tapi kan kita cabai polinasiatnya itu menggunakan pupuk banyak itu enggak masalah, karena hasilnya
jelas gitu. Kita tidak memikirkan harga pasar, jelas kita memikirkan kualitas. Makanya beliaunya ini menggunakan pupuk-pupuk yang istilahnya itu nitrat super lah pupuknya ini, karena nitrat semua ini. Dan ini sudah pemupukan keempat ya, ketiga ya. Ke pemupukan keempat Mas, itu menggunakan apa? Sama, tadi kan sudah sama KCL, hasil belum toh? Oh, belum Iya. KCL kasih sedikit Mas. Untuk kan MKP kan lebih cenderung ke tinggi fosfatnya lah. Ya, untuk KCL saya kasih setengah kilo. Oh, berarti pemupukan minggu ketiga itu menggunakan sudah masuk KCL. Sudah masuk KCL kawan. Jadi karate boronnya 7 on, terus MKP-nya setengah kilo, terus magnesium sulfatnya setengah kilo, NPK-nya 1 kilo, plus KCL-nya setengah kilo. Nah, ini dicatat kawan. Jadi nanti langsung bisa diaplikasikan ke tanamannya kawan-kawan semua yang saat ini mau memasuki fase generatif. Dan untuk pemupukan berarti ke berapa setelah 3-4 kan sama toh. 3-4 sama. Kelima itu kayak masih sama toh. Sama ya. Yang keenam tak lupa Mas. Formasinya beda. Untuk pemupukan ke-6 itu ini langsung tak kayak sekilo Mas anu nih. Semuanya sekilo. Ya enggak semuanya. NPK-nya malah berhenti ya. NPK-nya berhenti. Ke-6 ya. NPK-nya berhenti. Sekelemon langsung. Wah, iya. Percaya ini Mas. Golek sekelemon di ngono kae lah. Penyakit ya. Penyakit datang. Oh, untuk pemupukan ke-6 fase generatif itu apa saja itu? Pertama Mas ya. Karate boronnya 1 kilo. 1 kilo. Wah, udah sekilo. Luar biasa teman ini. Magnesium sulfat itu sekilo Mas. Wah. Tapi untuk MKP ini masih tetap setengah kilo. KCL ya sama. Oh, masih berarti yang dinaikkan itu karate boron ini sama magnesium sulfatnya. Hasil 1 kilo. Tapi NPK-nya berhenti itu. NPK-nya nggak pakai untuk pemupukan ke-6. Soalnya kan kalau nitrogennya nih masuk neng karate boron itu Mas ya. Masuk kuwi. Terus kayak fosfat kaliumnya ya neng MKP. Terus tak tambahi KCL itu mungkin nggih dhuwurne kalium. Kaliumnya dhuwur. Soalnya masa generatif kan butuh sing dhuwur ke kalium. Untuk pengisian buahnya kawan. Jadi biar bobot atau isinya itu bisa mentas itu menggunakan KCL. KCL-nya berapa? Setengah kilo. Setengah kilo. Berarti kan pemupukan ke-6 itu sudah cabenya itu sudah mulai merah ya berarti. Bisa ireng-ireng masalah. Nah, sudah mulai merah itu dipupuk lagi apa enggak Mas? Saya masih pupuk tapi jedanya enggak seminggu. Mungkin ke-6, 7 itu masih saya pakai sing terus itu saya jeda pakai 10 hari Mas. Tapi Pak sama rahasianya? Sama. Ya. Itu loh rahasianya. Ini dibeberkan secara belak-belakan ya. Pupuknya semua karena apa tujuannya? Kita kan petani, agar petani semuanya itu bisa untung gitu loh. Kan kalau yang masih pemula itu biasanya nanam kan ya gitu banyak penyakit, kondak subur, tanamannya tambah kuning gitu ya. Ini insya Allah nanti bisa diadopsi, bisa diaplikasikan ke tanamannya kawan-kawan semuanya. Jadi pemupukannya seperti itu untuk di masa generatif itu sampai panen. Cuma awal pemupukan ke-7 berarti ke-8 sampai panen itu mungkin pupuknya sudah beda ya. Itu pupuknya yang digunakan beliaunya adalah pupuk kaliumnya yang tinggi. Yang lainnya itu dikurangi untuk menghambat misalnya itu penyakit datang. Misalnya nanti kalau nitrogennya itu masih ada, nanti serangan jamur, serangan banyak. Jadi ya seperti itulah yang digunakan pupuknya, kandungannya yang tinggi adalah kaliumnya. Dan ini setelah kita panen ya, cabenya kan merah ini kita panen. Nah itu setelah dipanen ini kan yang atas ini masih seperti ini kan butuh nutrisi ya. Nah, itu pemupukannya apa Mas? Iya, ini masih lagi tak imau lah. Hari ini ya. Hari ini bukan ke berapa ya. Pokoknya saya abang panen ke kedua, 3. Iki nggih nyentreng boy sing
Dur pas cilik toh. Cilik-cilik kuwi. Tak masuk NPK lagi. Balik lagi NPK tak Balik masuk. lagi. Nah. Wow. Jadi ya seperti ini kan. Jadi ya kita ilmu itu kan luas. Jadi jangan kok pas sudah generatif terus nggak masuk NPK. Ternyata NPK-nya masuk setelah panen ya. Habis panen buahnya cabai yang merah-merah sudah dipanen, itu beliaunya memupuknya menggunakan mutiara sama Tadi seperti racikan sebelumnya. sama seperti awal Iya, ya. seperti Wah, awal. ya, nanti saya kasih. Karena Mas mapak pupus baru, tunas baru. Mbok menawa nanti. kembangnya wali mana. Ya, insya Allah ini sudah gamblang sekali ya untuk pemupukan di masa generatif. Tinggal teman-teman mengkombinasikan dan seperti pengalaman teman-teman yang sekarang ini dialami ya, mungkin kan di tempat lain beda. Ya. Mungkin cuacanya atau mungkin kelembaban suhunya, MDPL-nya juga beda. Jadi ya kita lihat tanamannya itu bagaimana, baru kita mengaplikasikan sesuai kebutuhan tanaman kita. Anu Mas Male Mas ya. Apa? Lek pupuk iki maksudnya tercukupi ya. Cukupi kan masa kemarau itu ya. Masa Iki banyu kurang masuk dulu Mas sih. bahaya ya kok. Alhamdulillah iki ya maksudnya tanduran iki kuat. Mesti kuat iki kurang banyu sih. Bertahan. Nah, ini saya nggak ada sing ngalum Mas ini. Ini apa rahasianya kok masih? Rahasianya ya pasti Mas kalsiumnya tercukupi, kaliumnya ya pas, maksudnya pas. pasti ya kakean, enggak kurang. Sesuai Cukup. fase. Insya Allah kuat. Iya, ya. Terima kasih. Jadi sudah dijawab ya. Itu tadi untuk takaran airnya itu untuk air 100 liter dan untuk tanaman 400 batang. 400 batang. Lebih dikit lah, sekitar 420 piro loh masih. Yes, pokoknya sekitar 400 batang. ya kita patok 450 batang untuk air 100 liter. Berarti kan per pokoknya ketemu kurang lebih ya 150 sampai 200 mili. Ya, sudah ini untuk pemupukan generatif, semoga ini menjadi inspirasi, menjadi pengetahuan kita bersama, dan semoga tanamannya kawan-kawan semua bisa tumbuh subur seperti tanamannya ini, beliaunya ini ya. Kita belajar bareng-bareng di sini supaya ya kita berhasil gitu. Dan untuk videonya cukup sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda kawan. Jangan lupa bahagia, tetap semangat petani Indonesia. Mantap.